Nah, kalau sebelum UTS itu kita sudah discuss mengenai konsepnya atau mengenai teorinya. Nah, untuk sekarang kita akan coba masuk ke contoh soalnya ya. Oke, pengujian hipotesis ada dua, ya ada yang dengan satu variabel, ada yang dengan dua variabel ya. Kalau yang satu variabel contohnya begini, kita akan menguji misalkan nilai rata-rata ya. Mu sama dengan suatu angka. Nah, suatu angka ini bisa misalkan 3 atau 10 atau 100 dan seterusnya ya. Nah, ini satu variabel ya. Kalau dengan dua variabel ini biasanya ada dua mu ya, mu1, mu2 gitu ya. Kita pengen lihat perbedaan atau bedanya antara mu1 dan mu2 gitu ya. Begitupun juga dengan nilai proporsi atau P ya. P misalkan 0,5 ya atau 0, berapa ya, ini proporsi ya. Nah, untuk hari ini kita akan berdiskusi pada yang pertama ini ya, yaitu mengenai pengujian satu variabel ya. Oke. Masih ingat langkah-langkah mengenai bagaimana kita melakukan pengujian hipotesis? Masih ingat nggak? Ada 5 langkah ya. Ada 5 langkah. Yang pertama adalah menentukan H0 dan H1-nya ya. Yang kedua, menentukan taraf nyata ya, taraf nyata atau signifikan level ya, atau signifikan level atau tingkat signifikansi. Kemudian yang ketiga adalah menentukan kriteria pengujian ya, kriteria pengujian. Yang keempat, mencari statistik uji atau menghitung statistik uji. Yang kelima adalah mengambil atau menarik kesimpulan. Ya, menarik kesimpulan. Nah, 5 langkah ini saya harap kalian hafal ya. Yang pertama, menentukan H0 dan H1-nya. Yang kedua, menentukan taraf nyatanya. Yang ketiga, menentukan kriteria pengujiannya. Yang keempat, menghitung statistik uji. Yang kelima adalah mengambil atau menarik suatu kesimpulan. Nah, untuk langkah keempat, menghitung statistik uji, itu rumusnya adalah ini. Ya. Rumusnya adalah ini. Yang pertama, untuk pengujian hipotesis satu rata-rata, itu dibedakan menjadi dua. Ada sampel besar, ada sampel kecil. Ya. Oke. Sampel besar pakai distribusi Z, ya. Sampel kecil pakai distribusi T. Kemudian juga ada simpangan baku populasi diketahui dan kondisi simpangan baku populasi tidak diketahui ya. Kalau tidak diketahui maka yang tadinya TO atau simpangan baku populasi ini diganti dengan S saja atau simpangan baku dari sampelnya. Ya, gitu ya. Ini rumusnya sih hampir mirip ya. Yang dipakai yang ini ya, jangan yang ini. Ini pun yang ini. Ini sebenarnya kalau dalam bentuk distribusi ya. Distribusi rata-rata ya. Tapi kan kita kan dalam bentuk parsial, biasanya bukan distribusi. Yang ini ya. Yang ini. Oke. Nanti langkah-langkahnya akan saya jelaskan pada contoh soal saja ya. Oke, ini adalah contoh soalnya ya. Ini contoh soalnya. Sangat banyak sekali ya contoh soal kaitannya dengan pengujian hipotesis ya. Ini sangat banyak dan beragam. Intinya kita harus bisa menentukan langkah pertama ya. Langkah pertama yaitu menentukan H0 dan H1-nya. Itu sangat penting sekali. Karena kalau langkah selanjutnya itu tinggal ngikutin aja sebenarnya ya. Tapi yang langkah pertama ini adalah langkah yang paling krusial ya, atau yang paling penting. Oke, suatu atau seorang peneliti ya,
ingin mengetahui apakah tingkat kematian ikan di suatu populasi tambak rata-rata masih tetap 30 ekor ikan atau lebih kecil dari itu. Atau lebih kecil dari itu ya, lebih kecil dari itu. Data-data sebelumnya diketahui bahwa simpangan baku kematiannya 25 ekor. Sampel yang diambil 100 tambak, ya ini N-nya 100 tambak, untuk diteliti dan diperoleh rata-rata kematiannya 27 ekor. Ini rata-rata dari sampel ya, rata-rata dari 100. Apakah nilai tersebut masih dapat diterima sehingga tingkat kematiannya 30 ekor gitu ya. Ujilah dengan taraf nyata 5% ya. Nah, ini ada kata-kata di sini ya. Tingkat kematian ikannya ya pengen diteliti itu apakah tetap 30 ekor ikan atau lebih kecil daripada itu ya, atau lebih kecil dari 30 gitu ya. Atau lebih kecil dari itu, lebih kecil dari 30. Ya. Berarti H0-nya apa? H0-nya apa kira-kira? Langkah pertama nih ya. Langkah yang pertama H0-nya apa? H1-nya apa? H0-nya mu. Nah ini. 30 ekor ikan atau lebih kecil dari itu. Berarti kurang dari ya. Kurang dari 30. 30 ya. Ingat, kalau H0 itu harus ada tanda sama dengannya ya. Baik itu sama dengan seperti ini, atau kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengannya. Oke. Oke ya. Nah, kemudian H1-nya apa? H1-nya? Mu. Kebalikannya ya, 30. Lebih besar dari 30. Nah, ini penentuan dari hipotesisnya. H0 dan H1-nya. Ya. Kemudian langkah kedua yaitu apa tadi? Menentukan taraf nyata. Sebetulnya di sini sudah ada ya. Sudah disajikan di dalam soal taraf nyatanya 5%. Berarti alfa, taraf nyata itu alfa ya, sama dengan 5%. Alfa sama dengan 5%. Ya. Oke, ini ujinya satu sisi atau dua sisi? Masih ingat penjelasan saya yang kemarin ya, kalau H1-nya itu tandanya seperti ini atau tandanya seperti ini berarti apa? Uji satu sisi ya, atau satu arah. Ini satu arah ya. Kalau tandanya itu seperti ini, nah ini uji apa? Dua arah ya. Jadi kalau tandanya kurang dari atau lebih dari, ini satu arah ya. Kalau tandanya tidak sama dengan seperti ini dua arah. Ya, satu arah tuh maksudnya gimana? Nanti daerah penolakannya itu ada pada satu arah saja, baik itu sebelah kiri atau sebelah kanan. Kalau dua arah ada pada dua-duanya ya. Kalau ini sebesar alfa, ini sebesar alfa per 2 ya. Gini. Ini berarti satu arah ya, satu arah. Nah, langkah ketiga yaitu menentukan kriteria uji. Kriteria uji itu digambar aja ya. Ini kita gambar seperti ini ya. Nah, kemudian kita tentukan daerah kritis atau daerah penolakan H0-nya. Daerah penolakan H0 di mana? Dari sini. Alfanya 5%, kemudian satu arah. Nah, ini H1-nya tandanya lebih dari. Berarti daerah kritisnya ada pada sebelah kanan. Ya. Lebih dari ada pada sebelah kanan. Kalau kurang dari pada sebelah kiri. Ya. Ini pada sebelah kiri. Ini perlu diingat ya. Kalau lebih dari sebelah kanan. Berarti ada di sini. Nah, ini katakanlah daerah yang diarsir ini adalah daerah kritis ya. Atau daerah penolakan H0. Sebesar apa? Sebesar alfa. Ya, ini luasnya adalah 0,05 ya, atau 5%. 0,05 atau 5% ya. Oke.
Oke ya. Kemudian ini adalah nolnya di sini ya. Halo? Halo? Iya, Pak. Ya, Pak. Oke. Pak. Ya, saya kira ngantuk, pada ngantuk. Belum, Ya. Pak. Nah, kita cari Z-nya di sini. Ini Z-nya berapa nih? 1,96. Nah, iya gitu. Itu mah 0,05 kan, Pak? cuma 0,025 kali. Apa kebalik? Ya, 0,05 berapa? 1,64. Ya, 1,64. Nanti coba cek aja ya di label Z-nya ya. Ini 1,64. 1,64. Nah, berarti apa? Berarti nanti kalau Z hitung yang kita hitung nanti di langkah keempat yang dengan rumus yang tadi, itu menghasilkan nilai Z kurang dari ya, artinya sebelah sini kan, 1,64, ya, maka ini adalah masuk ke daerah penerimaan H0 ya. Ini daerah penerimaan. Ini daerah kritis, daerah penolakan gitu ya. Kalau nanti Z hitung yang kita cari itu lebih dari 1,6, artinya kan ke sini ya. Nah, maka ini berada pada daerah penolakan H0. Ya, jadi H0-nya nanti ditolak. Gitu ya. Ya, ini adalah menentukan kriteria. Jadi, kriteria pengujian tuh sebaiknya digambar seperti ini saja ya. Jadi kelihatan. Oke ya. Jadi sekali lagi, yang putih ini adalah daerah penerimaan, yang di arsir ini adalah daerah penolakan. Ya, sebesar apa? Kalau satu arah itu sebesar alfa ya. Sebesar ini, luas ini sebesar alfanya, 0,05. Oke ya. Kemudian langkah keempat, kita hitung ya. Langkah keempat, apakah nilai tersebut masih dapat diterima? Ya, dan seterusnya. Langkah keempat ya. Oke. Menghitung Z hitung ya, atau Z0. Menghitung Z0 atau Z hitung. Ini rumusnya apa sih? Rumusnya ini ya. Rumusnya yang tadi itu. Nah ini. Pertama kita identifikasi ya. Tadi sampelnya kan 100. 100 itu termasuk besar ya, karena besar kecil itu tergantung pada N-nya. Kalau N-nya itu lebih besar sama dengan 30, ini termasuk sampel besar. Kalau N-nya kurang dari 30, maka termasuk sampel kecil. Tadi kan 100, berarti termasuk sampel besar. Oke, berarti pakai distribusi Z ya, sampel besar. Kemudian simpangan baku populasinya diketahui nggak? Tadi ada ya, simpangan baku populasinya ada. Berarti simpangan baku populasinya diketahui. Pakai yang ini. Ya. Yang ini nih, yang ini ya. Ini ya, pakai yang ini ya. Pakai Zoom. Oke, berarti pakai yang ini ya. X bar dikurangi mu. Sorry, ini populasi tidak diketahui simpangan bakunya tadi ada. Berarti yang ini ya, yang ini. Nah, ini, yang ini. Ya, jadi X bar kurangi mu 0 per ya, to ya, per akar N. Per akar N. Ya. Kita lihat tadi ya di sini berarti rumusnya Z sama dengan X bar. X barnya mana? X bar itu adalah rata-rata dari sampel. Ikan ngambilnya 100 ya. Rata-rata dari 100 ini 27. Berarti 27 per berapa? Mu-nya. Mu-nya 30 ya. Per 30 ya, dikurangi 30 per toknya. Toknya berapa? 25 ya. 25
per akar 100. N-nya kan 100. Per akar 100. Nah, kita hitung berapa nih? 27 min 30 minus 3. Ya. Per 25 dibagi 10, 2,5 ya. Nanti maksudnya WhatsApp 36. Kadang iya. Ya. Ini. Nah, hasilnya berapa nih? Minus berapa? Minus 3 dibagi 2,5. 1, berapa ya? Coba cek berapa? Minus 1,2, Pak. Minus 1,2. Oke, ini minus 1,2. Minus 1,2 berarti ada di mana? Ya, kira-kira di sini ya. Ini minus 1,2. Ada pada daerah penerimaan atau penolakan? Penerimaan. Ada pada daerah Penerimaan. penerimaan. Berarti kesimpulannya, langkah kelima, kesimpulannya adalah menerima H0 atau H0 diterima ya. Menerima H0 atau H0 diterima. Ya, jadi yang dijadikan patokan itu H0-nya ya. Dengan demikian otomatis H1-nya ditolak gitu loh. Jadi H0 diterima ya, kemudian H1-nya ditolak. H0 itu apa sih? H0 itu ini ya, H0 itu ini. H0 itu ini. Berarti apa? Oh, memang benar mu-nya kurang dari sama dengan 30. Gitu ya. Jadi mu-nya sama dengan kurang dari 30. Ya, gitu ya. Oke, ini contoh yang pertama. Silakan kalau mau ditulis, tulis saja ya. Atau di screenshot ya. Atau di screenshot. Oke. Kemudian, contoh berikutnya adalah ini. Populasi ikan lemuru hasil tangkapan, ini suatu alat ya, panjangnya 80 cm dengan simpangan baku 7 cm. Ya. Setelah 3 tahun beroperasi, konsumen meragukan panjang ikan tersebut ya. Guna meyakinkan keabsahan hipotesis itu, seorang peneliti mengambil sampel acak 100. Ya. Dan diperoleh hasil perhitungan panjang rata-ratanya 83 dan standar deviasinya tetap, artinya standar deviasinya sama dengan 7 ya. Apakah ada alasan untuk meragukan bahwa rata-rata panjang ikan lemuru yang dihasilkan alat tangkap itu sama dengan 80 cm dengan tingkat simplifikasi 5%. Ya, jadi biasanya itu 80 cm ya, atau si perusahaan itu sudah stat ya bahwa rata-rata panjang ikan tangkapannya 80 cm. Ya, tapi setelah berjalan 3 tahun nih ada konsumen yang meragukan gitu ya, kayaknya itu kurang dari 80 gitu ya. Atau kayaknya lebih dari 80 gitu ya. Sehingga itu perlu diuji. Oke. Coba pengujiannya, langkah pertama H0-nya apa? Mu, nah ini kan dia di sini ya, sama dengan 80 gitu ya. Gampang kan? Kemudian H1-nya apa? H1-nya mu Tidak sama dengan. ya, 83. tidak sama dengan Tidak 80. sama dengan 80. Ya. Karena pengen menguji kan. Itu kayaknya kurang dari 80 deh gitu ya. Kira-kira gitu. Itu kayaknya lebih dari 80 ya. Tidak sama dengan kan berarti baik itu yang kurang dari ataupun yang lebih dari ya. Pokoknya tidak 80 lagi gitu ya. Nah, kemudian langkah kedua itu kita menentukan taraf nyatanya. Signifikansi 5% ya. Berarti alfanya sama dengan 5% atau 0,05 ya. Alfanya 0,05. Ujinya satu sisi atau dua sisi? Ingat ya, ini uji ya, Dua sisi. atau dua arah ya, dua sisi.
Karena ini tandanya satunya tidak sama dengan, berarti ini di dua sisi. Ya, berarti kalau di dua sisi, berarti alfanya dibagi dua ya. Alfa per 2-nya berapa? 0,0. 0,025. 25. Langkah ketiga, menentukan kriteria pengujian. Kita gambar saja ya. Nah, dua sisi berarti ada pada kedua sisinya ya. Ini sebesar 0,025, sebesar setengah alfa ya. Ini sama pula sebesar 0,025. Gitu ya. Ini 0. Nah, kita tentukan di sini nilai Z-nya berapa? Ini nilai Z-nya berapa? Nilai Z-nya 0,025 adalah Minus 1,96. Nah, berarti ini minus 1,96. Ini, sorry, ini kegelian ya. 1,96. Nah, ini minus di titik sini ya. Ini minus 1,96. Ini di titik sini ya, ini positif 1,96. Ya. Jadi ini adalah daerah penolakannya. Ada dua ya. Berarti kalau kurang dari minus 1,96 ini ditolak. Kalau lebih dari 1,96 ditolak ya. Yang diterima adalah posisi putih ini ya. Di antara. Oke, langkah keempat kita menentukan Z hitung ya. Z hitung sama dengan ya, ini sampelnya 100 berarti sampel besar. Toknya ada nggak? Ada ya ini. Berarti sama kayak tadi ya. Rumusnya adalah X bar. Mana X barnya? 83 ya. Dikurangi mu0, mu-nya berapa? 80 ya. 80. 80 per toknya 7 Toknya 7. per akar 100. 100. Per akar 100. Per akar 100. Coba kita hitung. Ini 3 per 7 dibagi akar 110 ya, 0,7. Berapa, Mas? 4, berapa ya? 4,28. 4,28. 4,28. Nah, 4,28 di mana? Nah, di sini ya. Ini kan terus ke sana ya, jauh ke sana tuh terus ya. Nah, ini kan tidak pernah menyatu tapi berhimpit ya. 4,8 di mana ya? Kira-kira di sini lah ya. 4,28. Nah, di sini ada pada daerah penolakan atau penerimaan? Penolakan. Penolakan. Sehingga yang kelima kesimpulannya adalah menolak 0 gitu ya. Otomatis menerima H1. Ya, otomatis menerima H1. Otomatis menerima H1. Gitu ya. H1 itu apa sih? H1 balikin lagi ke sini ya. H1 itu mu-nya tidak sama dengan 80. Artinya apa? Sudah bergeser gitu ya. Ini sudah bergeser. Oh, bukan 80 lagi. Artinya dugaan si konsumen itu patut untuk diterima gitu ya. Patut untuk diterima ya. Karena itu menunjukkan bukti-bukti ini bukan 80 lagi. Ya, ini kan berarti yang diterima yang ini ya, itu tidak sama 80. Jadi kalau di perusahaan mungkin ya perlu dihitung lagi, atau kalau dalam bahasa quality dikalibrasi lagi gitu ya. Kira-kira gitu. Nah, kalau di sini kesimpulannya taraf minimal persen terdapat perbedaan signifikan antara 83 dengan 80 ya, berarti tidak sama. Ya. Tidak terjadi karena faktor kebetulan, artinya memang beda gitu ya. Karena gini, dalam statistika itu ya, kalau 80 dan 83 ini secara angka jelas beda ya, 80 83. Tapi kalau dalam statistika ini bisa jadi perbedaannya bahasa yang dipakai adalah tidak signifikan gitu ya. Kalau perbedaan tidak signifikan berarti dianggap sama antara 80 dan 83. Tapi kalau perbedaan cukup signifikan berarti beda, 80 dan 83 itu beda gitu ya.
Oke. Ini contoh yang kedua ya. Silakan nanti ditulis atau di screenshot aja ya. Oke, kemudian contoh berikutnya ya. Ini kita cepat aja ya penjelasannya. Nanti yang apa namanya sebelumnya ntar saya upload juga ya di ini biasa di YouTube channel saya ya. Jadi, jangan lupa subscribe ya. Oke, ini contoh ya. Hasil tangkapan ikan lemuru memiliki 15 ekor ya, memiliki berat. Nah, ini beratnya ini ya. Tuh 2, 3, 4, 5 sampai 15 ini ya. Jika tarafnya 1%, dapatkan diyakini bahwa populasi ikan lemuru rata-rata 1,2. Oke. Ini juga sama, kita harus tentukan H0 dan H1-nya ya. H0 dan H1. Angka pertama. Apa H0-nya? Mu sama dengan 1,2 gitu ya. Ini kan tidak ada embel-embel kurang dari atau lebih dari ya. Datar aja kan, rata-rata beratnya 1,2 ya. Rata-rata beratnya 1,2 berarti adalah 1,2 ya. Berarti adalah itu sama dengan ya. Kemudian mu tidak sama dengan 1,2. Sama ini dua arah ya. Cuman kurang dari 30 ya. Maka dengan menggunakan distribusi T. Langkah kedua apa? Taraf nyata berapa? 1%. Alfanya berarti 0,01. Ini 1% ya. Dua arah. Dua arah ya. Berarti apa? Alfa per 2 sama dengan 0,005. Benar ya? 0,05 ya. Langkah ketiga, menentukan kriteria uji gambar ya. Gambar begini. Dua arah berarti ini dan sebelah sini ya. Sebesar apa? Ini sebesar 0,025. Ini 0,025 sama ya. Nah, bukan Z tapi ini T. Ya, kita lihat aja. Kita lihat aja tabel T-nya. Ini DF. DF itu adalah N-1 ya. Kalau N-nya tadi 15, berarti -1 14. Kemudian ini adalah alfanya. Mana yang mana? Ini ya, 0,005 dan 0,01. Ini adalah alfa per 2, ini adalah alfanya. Tinggal cari aja. Mana? Nah, ini ya, 2,97 sekian ya, atau 2,98 lah ya. 2,98. Berarti gimana? 2,98 berarti ya udah. Ini 2,98. Yang ini nih. Minus 2,98. Ini positifnya 2,98. Benar ya tadi 2,97 sekian kan? Ya, bisa dibulatkan menjadi 2,98 ya. Dibulatkan menjadi 2,98. Nah, udah begini. Habis itu apa? Langkah keempat. Langkah keempat gimana? Langkah keempat itu nah, kita cari rumusnya ya. Karena sampelnya kecil mesti bukan Z hitung tapi T hitung ya. T hitung. Ya. Rumusnya hampir mirip dengan yang tadi ya sebetulnya. Coba kita cek lagi di atas ya. Nah, ini rumusnya nih. Sampel kecil, simpangan baku populasinya ada atau tidak? Tidak ada ya. Sehingga dengan menggunakan S atau simpangan baku dari sampel. Ini yang dipakai yang ini aja ya. Dengan yang ini ya. Yang ini. Pakai simpangan baku dari sampel S. Ininya kan sama ya. Nah, berarti kita cari X bar-nya belum ada dan S-nya ya. Yang belum ada. Oke. Nah, saya dengan menggunakan Excel ini sudah menghitung ya. Ini S, ini X bar-nya. Ya, ini datanya ke atas ya. Ini yang nongol cuma 2 terakhir, 1,23, 1,18 ya. Ini S-nya, ini X bar-nya. Tinggal AVRAG ya, dan STDF gitu ya kalau di Excel.
Nah, berarti di sini gimana? X bar ini 1,21 ya. Katakanlah 1,21 ya dibulatkan. Dikurangi mu mana? Ini yang jadi hipotesis. Ini 1,2 per S-nya. Nah, ini 0,02 ya. 0,0 per akar 15. Coba berapa Mas ini Mas? Hitung Mas. Kayak hitungnya berapa nih? Ini 0,01 ya per 0,02 per akar 15. Berapa? Kalau melihat angkanya kecil ya. Coba perhatikan di sini. Ini kan 1,21 kurangi 1,220 ya. Berarti kan ini 0,0 berapa? 0,01 ya. Per ini. Ya, per di bawahnya. Berarti kan kecil. Ya, lebih dari 2 enggak? Kayaknya sih enggak ya. Jadi sekitaran sini nih. Sekitaran daerah penerimaan. 2, Pak. Hah? 2. 2, nyampe 2 berapa sih? 2 pas 2, Pak. 2 lebih dikit. Oh, 2 pas 2. Iya, Pak. Berarti sini ya. 1,93, Pak. Nah, ini 2 di sini. 1,93. Oke, 2 di sini ya. Ya udah. Ya, masih masuk ke daerah penerimaan ya. Ya, ini masih masuk ke daerah penerimaan H0 ya. Artinya apa? H0-nya Diterima. ya, diterima. Artinya apa sih H0 diterima? Ini kembali lagi ke sini. Oh, berarti mu-nya sama dengan 1,2. Artinya apa? Wah, emang benar kebanyakan ikan lemuru di daerah situ, di daerah laut situ itu ya kebanyakan 1,2 loh gitu. Kira-kira gitu. Mu itu kalau dalam statistika ini adalah ruhnya ya. Mu itu mewakili data. Mu mewakili data. Yang paling terkenal tuh mu dengan simpangan bakunya ya, to ya. Mu dengan to ya, simpangan baku. Nah, kalau yang kuartil kayak gitu mah jarang muncul di analisa ya. Nah, ini yang paling ini tuh ini. Berarti kalau gini, mu sama dengan 1,2. Ini kan diterima nih. Berarti mu sama dengan 1,2. Berarti apa? Kebanyakan ikan yang di situ itu adalah 1,2 gitu ya. Berarti keyakinannya dapat diterima. Oke, kira-kira gitu ya. Oke, sedikit lagi ya. Sedikit lagi. Satu lagi, contoh soal mengenai proporsi ya. Langkah 1, 2, 3, 4 sama ya. Sama persis. Cuma bedanya di rumusnya aja ini ya. Pakai rumusnya pakai ini. Contoh misalnya seorang pengusaha pabrik obat mengatakan bahwa obat produksinya paling tidak efektif 90% bisa sembuh ya dalam waktu 8 jam. Dari sebuah sampel random bahwa 200 yang menderita alergi, 160 diantaranya yang sembuh dengan obat tersebut dalam waktu 8 jam. Buktikan apakah pernyataan pengusaha tersebut benar. Oke, kita tentukan H0, H1-nya. H0-nya apa, H1-nya apa? H0-nya kan berarti, nah ini bukan P ya, bukan mu tapi P. Paling tidak 90 berarti, nah, gitu ya. P lebih besar sama dengan 0,9. H1-nya P kurang dari 0,9. Gitu ya. P kurang dari 0,9. 2. Yang kedua apa? Menentukan taraf nyata ya, alfa. Alfanya 1%, 0,01 ya, 0,01 uji 1 sisi. 1 sisi. Oke. 3, menentukan kriteria gambar ya. Ini H1-nya kurang dari. Ingat, H1 kurang dari berarti ada pada sebelah kiri apa kanan? Kiri ya. Kalau lebih dari sebelah kanan.
Nah, belah kiri. Sebesar apa? Sebesar 0,01. Luasnya ya, 0,01. Nah, tinggal cari aja Z-nya nanti ini berapa ya. Lihat di tabel Z. Ini pasti Z minus karena ini 0 ya. Sini 0, pasti sini kan Z minus. Ya. Nanti lihat di tabel. Nah, yang saya perlu tekankan itu adalah langkah keempat ya, mencari nilai Z-nya. Nilai Z-nya rumusnya beda ya dengan yang sebelumnya. Ini rumus. X itu apa sih? X itu sebagian dari sampel ya. Ini kan sampai 200 menderita. Nah, sebagian dari sampel itu 160 sembuh. Berarti 160 per 200 ya. 100. Dikurangi P0. P0-nya ini ya yang ada di dalam hipotesis. 0,9 per akar 0,9 kali 1 dikurangi 0,9 per N. N-nya berapa? 200. Nah, ini nanti dicari aja ya. Dihitung di kalkulator. Nanti langkah kelima, ini tinggal dibandingkan aja apakah ini masuk ke daerah kritis atau penolakan, atau masuk ke daerah penerimaan. Nanti yang langkah kelimanya kesimpulannya ya, berdasarkan tadi perbandingan ini. Oke, ada pertanyaan nggak? Apakah ada pertanyaan? Cukup jelas? Halo? Ya, Pak. Ada pertanyaan nggak? Tidak ada? Nah, Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah. Oke, saya konfirmasi lagi, tidak ada pertanyaan ya? cukup, Pak. Cukup ya. Baik, saya akhiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.